pembukaan minggu keempat, tanggal 28 Juni 2020. Untuk membuka ibadah kita nyanyi yuk dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170, nomor 170, Sukacita. Tadi kita sudah bernyanyi untuk pembukaan ibadah kita ya. Tetap semangat ya. Sekarang kita mau berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa supaya ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir nanti semuanya menjadi sukacita bagi Tuhan saja. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa terkasih, Bapa yang maha baik, pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Walaupun anak-anak sekolah minggu dari rumahnya masing-masing, kami guru-guru sekolah minggu dari gereja ini Tuhan, tetapi kami satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkatilah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga mengakhirinya nanti, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah sukacita senantiasa hadir di ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, dari sekarang hingga selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Sekarang kita mengucapkan ayat bulanan ya. Ini sudah minggu keempat di bulan Juni. Sudah hafal semua? Ayo, yang belum hafal boleh dibuka Alkitabnya. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat bulanan Juni. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Hafalin ya anak-anak ya. Siap. Bernyanyi dari judul lagu Hati yang Gembira.
sekolah minggu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami, dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 11. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Anak-anak sekolah minggu, suatu hari Raja Hizkia menderita sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan mati.
Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Namun Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Dia bersedih. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia, menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Anak-anak sekolah minggu, tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Akhirnya Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah Israel selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Anak-anak sekolah minggu, mari belajar seperti Hizkia. Walaupun dia sakit, walaupun dia lemah, dia tidak lupa kepada Tuhan. Walaupun dia sangat menderita, dia datang kepada Tuhan dan berdoa, dan akhirnya Tuhan menyembuhkannya. Inilah pelajaran bagi kita, supaya anak-anak sekolah minggu yakin, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang menjaga kita, menolong kita, dan memberi kesembuhan bagi kita. Tuhan kita, Tuhan yang maha ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah tabib bagi kita. Tuhan Yesus Kristus adalah penyembuh kita. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak sekolah minggu sakit, jangan lupa berdoa. Minta tolong kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan dan menolong anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau berkati, biarlah kiranya kami seperti Raja Hizkia yang selalu berbuat baik, taat kepada Tuhan. Jikalau kami lemah, kami sakit, kami datang kepada Tuhan. Karena itu kami memohon Tuhan, berikanlah umur yang panjang kepada kami. Berikanlah kesehatan kepada kami. Demikian juga kepada orang tua kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Horas.